Oke, selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi bersama kami di Berbinar Insightful Indonesia, yang merupakan hari ini adalah acara berarti Berbinar Here's to You, yang merupakan live TikTok dari Berbinar Insightful Indonesia. Hari ini seperti biasa kita merupakan sesi untuk kalian bisa ngobrol bersama psikolognya Berbinar Insightful Indonesia supaya kalian tahu kira-kira layanan di Berbinar Insightful Indonesia itu dilayani seperti apa oleh psikolognya, salah satunya seperti itu. Tapi itu sedikit dari sekian benefit yang kalian dapatkan pada hari ini. Namun benefit utama yang pasti akan kalian dapatkan adalah kalian bisa ngobrol langsung bersama saya sebagai psikolog Berbinar Insightful Indonesia yang kalian mungkin kenal sebagai Dani Sanjaya Ravensia, SPS MPSI psikolog. Di sini kalian akan ngobrol bersama saya, tanyain apapun yang kalian mau penasaran buat kalian obrolkan, sampaikan gitu kan lewat live chat yang ada di live TikTok Berbinar Insightful Indonesia pada sesi live TikTok pada kali ini gitu kan. Nah, sedikit sambil kita nunggu teman-teman yang akan bergabung untuk sesi live TikTok pada malam hari ini, teman-teman semuanya izinkan saya untuk memperkenalkan gitu ya. Kira-kira buat kalian yang belum jadi followers dari akun TikTok @berbinar.in yang merupakan official account TikTok dari Berbinar Insightful Indonesia, saya ingin memperkenalkan gitu. Kira-kira Berbinar Insightful Indonesia ini apa gitu kan? Karena mungkin buat sebagian dari kalian yang barusan bergabung, ini adalah hal yang baru atau brand yang baru, atau mungkin kalian baru mengenal atau mendengar ini gitu kan. Nah, Berbinar Insightful Indonesia ini adalah sebuah perusahaan gitu kan. Dia berbentuk perseroan terbatas. Kami punya brand yang bernama @berbinar.in yang kami visualisasikan dalam berbagai sosial media yang kami punya, mulai dari Instagram, TikTok, X maupun YouTube dan juga LinkedIn gitu kan. Banyak sekali yang kami miliki, termasuk beberapa sosial media itu, termasuk kami juga punya website di mana kalian bisa cek langsung produk layanan kami apa aja gitu kan, termasuk kami punya merchandise apa saja dan jasa yang kami bisa berikan kepada kalian itu apa saja. Dan Berbinar Insightful Indonesia tentunya nggak cuma berhenti pada kami memberikan produk atau menjual produk yang kami tawarkan, tapi kami juga punya komitmen untuk bisa bermanfaat atau memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Salah satunya adalah acara semacam ini yang kami buat secara gratis, dan acara hari ini bertujuan untuk membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian gitu kan. Dan bayangkan kalau kalian nantinya menggunakan produk dari Berbinar Insightful Indonesia, tentu ngobrol dengan psikolog itu bukan harga yang mungkin gratis gitu. Namun kali ini kesempatan yang langka, 30 menit ke depan sampai 20.30 kalian akan ngobrol bersama saya, tanyain langsung. Kalian juga bisa minta untuk di-invite untuk bisa open mic, ngobrol langsung bersama saya dan menanyakan kira-kira apa yang menjadi hal yang bikin kalian penasaran, atau mungkin kalian yang termasuk orang-orang yang sering dicurhatin sama teman-teman kalian, tapi kalian nggak tahu gimana caranya bisa ngasih solusi buat teman kalian, atau mungkin kalian sudah tahu cuma kalian butuh encouragement, butuh tambahan penguatan dari psikolog tentang apa yang harus kalian lakuin. Di sini seperti biasa kami menerapkan kode etik Himpunan Psikologi Indonesia yang pasti kami harus menjaga kerahasiaan dari nama-nama orang yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi caranya kalian bisa menyampaikan pertanyaan kalian atau curhatin permasalahan teman kalian tanpa harus menyebutkan nama aslinya. Cukup sampaikan inisialnya tanpa menyebutkan identitasnya. Sehingga kita bisa sama-sama menjaga kerahasiaan informasi masing-masing pihak. Dan tentunya kalian boleh juga buat memastikan gitu kan, agar ini benar-benar bisa terbantu oleh kalian. Jadi kalau kalian ngerasa apa yang saya sampaikan dan kalian pengen diskusi juga boleh banget, karena di sini kita bukan untuk saling pintar-pintaran atau untuk siapa yang lebih jago, karena kita di sini pengen spread out our positivity, di mana kita bisa bikin orang-orang sekitar kita jadi lebih sehat secara psikologis gitu kan. Salah satunya seperti ini. Di harapannya acara malam hari ini nggak cuma bermanfaat buat kalian yang nanya, tapi juga buat orang-orang yang kebetulan punya permasalahan, problem, atau pertanyaan yang kurang lebih serupa sama seperti kalian. Dan itu sedikit tentang acara pada malam hari ini dan tentang Berbinar Insightful Indonesia itu apa gitu kan. Kami punya berbagai macam produk, mulai dari tes psikologi, psikotes gitu ya, ada konseling bersama psikolog, konseling bersama berkonselor, dan kami juga punya kelas gitu kan. Kami punya
webinar, seminar, pelatihan, workshop, dan kami juga punya berbagai merchandise menarik yang bisa membantu kalian jadi lebih sehat secara psikologis. Salah satunya adalah Mood Scientist dan Emo Shuffle. Mood Scientist itu adalah semacam kaos gitu yang dimana kalian bisa dapetin personalized motivation gitu kan, yang itu bikin kalian jadi bisa semangat setiap harinya. Jadi kaos yang kalian terima punya quotes yang berbeda satu sama lain sama orang lain, tapi dengan desain yang kurang lebih serupa. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa, langsung cek di Tokopedia-nya Berbinar Circle Indonesia. Dan tentunya kami juga punya Emo Shuffle, sebuah kartu yang bisa kalian mainin bersama teman kalian, bukan cuma seru-seruan, tapi kalian juga bisa saling cerita satu sama lain, ngasih manfaat, dan bisa kasih solusi gitu ya. Jadi semacam diskusi tapi seru-seruan lewat sebuah game kartu gitu. Kami juga punya produk yang terbaru yang namanya adalah Berbinar Consultation, Berbinar Consulting, itu buat bantu kalian yang barusan punya urge gitu ya, punya dorongan bikin perusahaan baru, namun kalian bingung gimana caranya nge-manage perusahaan kalian. Di sini kami berikan solusi praktis buat kalian yang bingung caranya ngerekrut, bingung caranya bikin peraturan perusahaan, atau bingung caranya bikin struktur organisasi dan segala macam. Kalian bisa langsung cobain namanya Berbinar Consulting. Cara-caranya gimana? Kalian bisa langsung tanya ke admin TikTok yang Berbinar. Jangan lupa buat follow terlebih dahulu admin TikTok Berbinar. Follow IG dan TikTok Berbinar di @berbinar.in supaya kalian bisa langsung ngobrol langsung sama para admin TikTok maupun Instagram yang Berbinar gitu kan. Acara malam hari ini nggak cuma hari ini aja, nggak cuma malam ini aja, tapi juga ada setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian yang ngerasa nanti baru bisa datang agak nanti, atau kalian belum bisa nonton keseluruhan acara ini, bisa banget nonton di acara berikutnya. Siapin pertanyaannya, karena pertanyaannya tidak semua akan saya jawab karena waktu sangat terbatas gitu kan. Dan buat kalian juga nggak sempat buat nonton secara keseluruhan, kami juga akan share rekaman dari acara hari ini dan acara di episode-episode sebelumnya, di mana di official YouTube-nya Berbinar Circle Indonesia, di Berbinar Circle Indonesia, dicek aja langsung di search bar-nya di YouTube kalian gitu kan. Sekian dari saya akan sapa-sapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini gitu kan. Mulai dari Kak Ashifa _ juga ada Kak Car Washing Body, ada Kak Willy, ada Kak Bang Dip, ada 23.228, ada Tia Setia, ada Chloe. Selamat malam buat kalian semuanya. Selamat malam juga untuk kalian sudah hadir pertama-pertama banget ya, termasuk Kak Willy, Kak 23.228, ada Kak Car Washing Body, ada Kak Bang Dip, juga ada Kak Nela, selamat malam juga. Ada juga Kak, apa ini bacanya ya, A huruf merah, kemudian ada Ma gitu kan, mungkin Ama gitu bacanya. Lalu juga ada Kak Fir, R-nya ada 6 atau 7 gitu ya. Lalu juga ada Kak Car Washing Body yang udah bantuin buat nge-like dan nge-repost. Kak Winnie juga udah bantuin buat nge-like juga, terima kasih banyak. Dan selamat malam juga buat user 4029665970. Wah ini panjang banget. Ada juga username yang menggunakan emoticon dengan tangan ke atas seperti ini. Selamat malam. Ada Kak Nat dan ada gambar blue butterfly-nya. Juga ada selamat malam juga buat Just for Anti. Selamat malam juga buat Vintan, Nieva, selamat malam juga buat Kak Nieva. Kak Melanie, ada Kak Nica, selamat malam juga. Ada Kak Americano, selamat malam. Ada Kak Diamond Ayu. Terima kasih buat Kak Asifa sudah bantu nge-like acara pada malam hari ini. Ada Kak Sa, selamat malam. Ada Kak Mochika 12, banyak banget hari ini. Seru, mudah-mudahan acara hari ini seru dan itu ya, rame gitu ya. Ada Kak Mochi, selamat malam. Ada Kak Muti, selamat malam. I-nya 2. Kemudian ada Kak siapa ini? Kak Tia Setia ada di udah, Kak Chloe udah, Kak Kinanti, selamat malam. Udah nge-like juga, terima kasih banyak. Kemudian ada Kak Ayusyawari Les, ada Kak Risma Malika, selamat malam. Ada GLNT Collection, ini kayaknya sebuah username produk suatu barang gitu ya. Selamat malam juga untuk
underscore my turn underscore selamat malam. Nah ini kita dapat pertanyaan pertama nih dari Kak Willy gitu ya. Kak Willy bertanya, ini juga ada Kak Cicah 15, ada Kak Evin Mita, Kak Sam, Kak Feb, Kak Assalamualaikum Tuhan, ada Kak Di, I-nya 2, ada Kak Almira, A-nya 4, selamat malam juga buat kalian semuanya. Pertanyaan pertama dari Kak Willy gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dari kecil kita sering dituntut maksimal, apakah itu bisa membuat kita tertekan sampai dewasa? Itu based on every person karakter ya. Jadi kalau kalian bertanya apakah ini bisa generalize to every person, itu tidak seperti itu konsepnya. Karena kalau kita tentang psikologi, maka setiap manusia itu selalu berbeda. Every individual has own their characteristic gitu kan. Jadi setiap manusia pasti punya kepribadiannya masing-masing, karakteristiknya masing-masing, dan influence-nya masing-masing gitu. Sehingga kalau ditanya apakah ketika kita kecil kita diberikan tuntutan yang maksimal, lalu apakah itu akan berimbas berupa tekanan hingga kita sampai dewasa? Bisa iya, bisa enggak gitu kan. Kembali lagi bahwa setiap apa yang terjadi di masa sekarang saat kita dewasa itu selalu dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masa lalu. Jadi ketika kita saat ini di usia yang sekarang merasa bahwa diri kita tertekan, itu bisa jadi terjadi karena memang kondisi di masa kecil kita. Salah satunya itu adalah yang tadi disebutkan oleh Kak Willy sebagai tuntutan saat kita masih masa kecil gitu kan. Nah, jika itu konsisten terjadi dari kecil selama rutin gitu ya sampai kita dewasa, tuntutan itu kadarnya sama, berasal dari sumber yang sama, dan itu selalu rutin kita terima, maka itu akan menjadi pembentukan respon yang kita miliki gitu kan. Salah satu respon yang muncul adalah perasaan tertekan dalam kondisi-kondisi tertentu, atau mungkin sampai ke level depresi atau stres kayak gitu. Nah, itu jika memang mempengaruhi gitu. Ada beberapa orang yang saat kecil gitu kan terjadi seperti hal yang sama seperti yang dikondisikan atau diceritakan situasinya yang disampaikan oleh Kak Willy. Itu mereka juga mengalami tuntutan saat masih kecil hingga mereka dewasa. Namun dalam prosesnya ternyata ketika mereka itu mulai berinteraksi sama orang-orang di luar rumah, entah itu teman SMP, SMA, SD, atau mungkin teman kuliah, atau bahkan ketika mereka akhirnya bekerja, influence dari teman-teman kantor, atau bahkan influence dari sosial media, orang-orang yang bahkan itu kita tidak pernah temui secara fisik, itu juga kadang memberikan pengaruh tentang bagaimana cara kita menentukan sebuah keputusan, atau bahkan bagaimana kita merespon suatu situasi. Artinya bahwa kalau kita ngomong tentang apakah kejadian di masa kecil itu akan langsung atau pasti berimbas kepada tekanan di masa dewasa, tidak selalu. Tergantung seberapa besar pengaruhnya kepada diri kita dan seberapa konsisten itu diberikan. Kemudian yang ketiga faktornya adalah tentang keputusan yang kita ambil, atau pilihan-pilihan atau keberanian kita dalam mengambil sebuah keputusan. Itu juga akan menentukan apakah tekanan itu akan kita rasakan sampai dewasa atau tidak. Karena bisa jadi ketika kita kecil kita tertekan, remaja kita tertekan, saat dewasa kita sudah bisa untuk mengelolanya dengan baik. Mungkin kita jadi lebih belajar tentang bagaimana cara mengelola itu dari orang lain, atau sebenarnya kita secara mandiri belajar bahwa sebenarnya situasi yang kita alami saat masa kecil sampai remaja itu sesuatu yang kurang menyenangkan, sehingga secara automatically dalam tubuh kita, secara psikologis, kita juga belajar bahwa ada cara yang harus kita lakukan untuk bisa bangkit dari situasi itu. Artinya, ada beberapa orang yang kemampuan resiliensinya luar biasa, kemampuan untuk bangkit dari situasi terburuk. Ada juga orang-orang yang tidak mampu bangkit dari situasi terburuknya, yang itu tadi akhirnya berakibat pada tekanan, stres, atau bahkan depresi hingga dia dewasa. Yang itu artinya bahwa akan ada pengaruhnya gitu kan. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya memang pengaruh di luar dirinya itu luar biasa besar tekanannya, dan dirinya sendiri kurang punya motivasi untuk
changing something gitu, tidak motivasinya tidak sebesar pengaruh yang ada dia rasakan dari luar. Sedangkan situasi sebaliknya buat mereka yang tekanan dari luarnya besar dan kondisi motivasi dia untuk berubah juga lebih besar daripada tekanan itu, membuat dia atau orang-orang ini akhirnya bisa keluar dari tekanan tersebut dan akhirnya menjadi orang yang lebih resilience, orang yang bisa bangkit dari situasi-situasi terpuruk gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya buat Kak Willy, dan buat teman-teman yang lainnya, buat kalian yang punya pengalaman serupa boleh juga ikutan komentar. Apakah kalian punya solusi gitu kan, atau yang bisa membantu orang-orang dengan situasi yang sama seperti dipaparkan oleh Kak Willy, atau kalian juga bisa ceritakan pengalaman kalian tanpa menyebutkan nama gitu ya, cukup inisial saja, apa yang kalian alami saat kalian kecil dan bagaimana proses yang kalian hadapi hingga sekarang. Itu harapannya bisa memberikan point of view baru buat mereka-mereka yang punya pengalaman serupa buat kita semua gitu kan. Gitu. Terima kasih dari Kak Willy. Nanti kalau ada diskusi silakan boleh di komen di bawahnya ya. Terima kasih juga, selamat malam buat Kak Cica 15 yang juga barusan bergabung. Terima kasih Kak Garwashing Wedi, Kak Willy, dan Kak Asifa untuk like-nya. Ini ada Kak Sam. Selamat malam Kak Sam. Sudah bergabung dari link invitation dari beberapa orang yang sudah reshare linknya ya. Terima kasih banyak. Ada Kak Feb, ada Kak D, I-nya 2. Terima kasih, selamat bergabung. Selamat menikmati acara pada malam hari ini. Lalu ada juga Kak Liza, selamat malam Kak Liza. Sudah datang dan kasih like. Kak Yudi, selamat malam juga. Ada Kak Evin Mita, selamat malam. Ada Kak Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Ada Kak Ian, selamat malam. Ada Kak Johan di Tirta, selamat malam juga. Makasih Kak Liza udah nge-like acaranya. Ada Kak Willy juga, ada Kak Koi, I-nya 2 gitu. Dan kayaknya profile picture-nya gambarnya nangis gitu. Mudah-mudahan tetap semangat ya Kak Koi ya. Situasi apapun tetap bisa bangkit dari suasana yang menyedihkan. Dan terima kasih juga buat Kak Asifa, Kak Liza juga udah nge-share live-nya. Ada juga ada Kak In Sulaiman Sam. We've got the flash goal. Terima kasih banyak sudah bantu kita dapetin flash goal-nya. Ada Kak King Rival. Ada Kak On Mei dengan emoticon kucing, selamat malam. Ada Kak, itu kucing atau iya kucing atau kelinci ya. Selamat malam juga buat Kak Natania. Ini ada respon dari Kak Willy. Meneruskan Pak, apa bayinya dari inner child yang tumbuh di lingkungan serba tuntutan? Apa ya? Jadi pastinya tuntutan itu kompleks gitu ya imbasnya. Tadi saya bilang di titik paling berbahaya adalah kondisi gangguan psikologis yang paling berat gitu kan. Gangguan psikologis yang paling berat itu bisa jadi bukan sekedar yang selama ini kalian kenal sebagai depresi, tapi bisa jadi ke level yang lebih parah lagi, dimana itu ke level yang sifatnya psikotik ya. Kalau di psikologi, for your information buat teman-teman yang baru belajar tentang psikologi, di dalam psikologi sendiri kami membagi gangguan itu ke dalam 2 macam himpunan besar gitu ya. Yang pertama adalah gangguan neurotik, yang itu berkutat di antara kecemasan, depresi, kemudian ada fobia gitu kan, dan berbagai macam jenis-jenis gangguan-gangguan anxiety yang turunan-turunannya gitu ya. Sedangkan di himpunan yang satunya kami juga sering menyebutnya sebagai gangguan kepribadian dan gangguan skizofrenia. Artinya di level tertentu gitu kan, ketika permasalahannya luar biasa berat atau bahkan simptomnya, tanda-tanda yang dimunculkan dari gangguan itu luar biasa berat, maka biasanya akan cenderung ke arah gangguan yang psikotik gitu kan. Gangguan yang itu artinya lumayan parah gitu kan. Biasanya kalau sudah sampai ke level gangguan psikotik,
seorang psikolog pasti akan membutuhkan bantuan dari rekan-rekan di profesional di bidang psikiatri atau psikiater itu untuk dibantu dalam proses pemberian obat-obatan psikiatrik gitu ya, yang itu nanti akan membantu untuk penanganan, untuk pengelolaan permasalahan yang dihadapi. Sehingga artinya bayangkan saja ketika di gangguan neurotik, mungkin permasalahan akan terhandle atau terkelola dengan baik dengan bantuan seorang psikolog. Namun ketika teman-teman berada di level psikotik, maka yang bantuin itu dua arah gitu ya, nggak cuma tentang terapi perilaku atau sesuatu yang sifatnya konsultasional gitu, tapi juga ada yang namanya obat-obatan. Sehingga kalau kita tadi kembali ke pertanyaan dari Kak Willy, kalau ngomong tentang pressure, tuntutan yang akhirnya mempengaruhi cara kita berperilaku, cara kita mengambil keputusan, cara kita bersikap, itu imbasnya sampai ke level itu gitu kan. Artinya bahwa ketika kita berada dalam gangguan psikotik, bahayanya itu bahkan kita tidak di titik yang tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri kalau sudah psikotik. Dan ketika di titik yang bahkan skizofren gitu kan, skizofrenia, maka kita bahkan tidak sadar bahwa kita sudah dalam kondisi gangguan psikologis gitu kan. Kalau kita ngomong tentang gangguan kepribadian, mungkin ada pecahan-pecahan kepribadian tertentu yang kita masih dalam kondisi mampu mengenali diri kita gitu kan. Sehingga artinya apa? Kita perlu berada dalam kondisi lingkungan yang seimbang gitu ya. Kalau perlu memang cenderung ke positif. Maksudnya adalah untuk memastikan buat kita-kita yang rentan dengan kondisi-kondisi yang pressurized, menekan, penuh tantangan atau penuh tekanan atau sangat stressful, itu kita bisa tercegah dari situasi-situasi yang membahayakan diri kita sendiri gitu kan. Artinya bahwa kalau ngomong tentang bahaya itu bukan cuma inner child gitu kan, tapi ya bisa jadi akan membahayakan orang lain juga gitu kan. Karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita, perilaku kita, sikap kita, kognitif kita. Artinya bahwa ada kondisi di mana tubuh dan perilaku serta psikologis kita berjalan dengan tidak semestinya. Dan kalau ngomong dengan tidak semestinya, maka akan berkaitan juga dengan norma sosial juga. Dan saya yakin kalau sudah outlaw dan norma sosial atau sudah melanggar norma sosial, pasti akan ada orang-orang yang dirugikan, mulai dari yang sifatnya tidak menyenangkan, menyakiti, bahkan sampai ke level kriminal kayak gitu. Nah ini yang kalau kita ngomong tentang ekstrimnya seperti itu. Tapi kalau kita jauh-jauh hari sudah bisa untuk mengenalinya gitu kan, bahwa ini adalah kondisi yang tidak menguntungkan buat kita, kondisi-kondisi yang penuh tuntutan ini tidak baik buat diri kita, maka kita perlu untuk segera mencari bantuan gitu kan, untuk mencegah kondisi supaya tidak semakin parah gitu. Jadi kalau kita bahkan tahu lingkungan yang ada terdekat kita itu tidak suportif, tidak positif, maka kita perlu untuk mencari lingkungan untuk menyeimbangkan situasi itu. Artinya bahwa nggak cuma tentang ada di dalam lingkungan yang suportif, tapi kamu juga perlu untuk berani berinteraksi, bukan cuma minta untuk dibantu, tapi kamu juga inisiatif untuk menunjukkan kebutuhanmu sehingga orang lain paham bagaimana harus membantu kamu dengan sebaik-baiknya gitu. Itu semua kemampuan bisa mengenali diri, kemampuan bisa preventing sesuatu yang jauh nanti lebih parah, itu bisa terjadi kalau kita punya waktu untuk meluangkan diri kita untuk diri kita sendiri gitu kan. Mostly orang-orang membahasnya sebagai me time gitu ya, namun kebanyakan juga mengistilahkan me time dengan sesuatu yang sifatnya itu high financial gitu, maksudnya sesuatu yang mahal, harus keluar kota, jalan-jalan atau apapun itu yang itu memerlukan banyak uang. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong tentang me time itu tidak harus selalu yang keluar atau jalan-jalan, tapi
melakukan sesuatu yang itu bisa membuat dirimu jadi lebih berarti. Salah satu contohnya adalah ya kamu sekedar menjalani rutinitas pada umumnya, namun kamu itu mindful dalam menjalankannya gitu ya. Oh, aku nih lagi makan, ya udah makan, nikmatin makanannya. Kemudian kamu paham apa yang kamu makan, kamu tahu manfaat dari setiap kegiatan yang kamu lakukan, sehingga kamu bisa meresapi sisi positif dari setiap hal yang kamu lakukan. Itu salah satu hal sederhana dalam me time. Kalau yang agak naik lagi, kamu meluangkan waktu gitu kan. Mungkin berawal dari sekedar 5 menit, kemudian naik ke 10 menit sampai ke menit atau jumlah durasi yang semakin banyak. Apa yang dilakukan dengan menit-menit itu gitu kan, ya kamu bisa sekedar mereview kehidupanmu dalam satu hari terakhir. Kamu sudah berhasil apa, lalu kamu ini tuh bertujuan untuk mencapai apa targetmu, lalu kamu harus apa segala macam. Atau hari ini kamu sudah berhasil membuat senyum siapa, membahagiakan siapa. Kalau kamu hari ini sudah membuat orang lain sedih atau kecewa, itu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki suasana tersebut. Nah, itu salah satu cara ya untuk bisa membuat keadaan di menit-menit selanjutnya jadi lebih baik gitu. Karena kebanyakan dari kita terlalu asyik dengan rutinitas sampai lupa bahwa kita sebenarnya melakukan banyak hal-hal yang itu sebenarnya jadi PR dan kita nggak selesaikan segera gitu kan. Karena semua PR-PR itu pasti akan tertagih suatu saat nanti menjadi sebuah beban baru, yang itu nanti belum tentu di waktu yang akan mendatang kita siap buat menghadapinya. Dan artinya bahwa sebelum itu menjadi beban yang luar biasa, maka kita harus rutin-rutin buat menyelesaikan satu-satu permasalahan itu. Sehingga semua macam tuntutan, semua macam stressful event, segala hal yang membuat kita kecewa, sedih, tidak mampu, blaming yourself gitu kan, itu sudah mulai bisa direduksi perlahan kayak gitu. Ya itu mudah-mudahan bisa cukup menjawab ya buat Kak Willy gitu ya. Kita lanjut ke bawahnya. Terima kasih buat Kak Willy atas pertanyaannya, 2 pertanyaan yang luar biasa dari Kak Willy. Selamat malam juga buat Kak Ian, N-nya ada banyak banget, terus underscore 2-nya 3 kali. Terus ada juga Kak Nabila, selamat malam. Wow, langka sekali saya ketemu sama Kak Nabila ini. Apa kabar Kak Nabila? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Teman lama ini Kak Nabila ini. Kak Aura Valeska, selamat malam. Lalu ada Kak Jordan, selamat malam juga. Ada Kak JSTFNI, selamat malam. Ada Kak, bacanya gimana nih? Kak PH gitu ya. Atau Kak Peh gitu mungkin. Oke. Hopefully ini bisa membantu ya buat kalian semua yang berada dalam kondisi tertekan gitu ya. Mungkin sambil saya menunggu pertanyaan selanjutnya, kita coba kulik lagi ya yang kita diskusikan bareng Kak Willy. Jadi kalau kita ngomong tentang me time tadi ya, jadi banyak sekali orang itu berpikir bahwa me time itu memang sesuatu yang mahal, mengeluarkan uang, atau bahkan harus keluar kota dan segala macam, atau harus spending money sekian ratus ribu atau bahkan juta gitu ya, harus beli tiket atau apapun itu. Nggak harus seperti itu. Dan bahkan juga ada beberapa orang yang berpikir bahwa dengan belanja itu menyelesaikan masalah. Mungkin buat sebagian orang yang punya modalitas itu oke gitu, silakan, tapi jangan terus kita yang di titik yang tidak sama dengan orang lain itu melakukan hal yang serupa gitu kan. Tidak semua yang kita kagumi, kita ngefans sama sesuatu, atau kita follow sosial media influencer tertentu, lalu kita bisa serta-merta begitu saja menerapkannya kepada diri kita gitu kan. Karena apa yang works kepada orang lain itu belum tentu works to us gitu kan. Boleh itu menginspirasi, tapi tolong sesuaikan dengan kemampuan diri masing-masing. Karena kadang itu malah jadinya masalah baru kalau kita mencoba untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi dari diri kita sendiri nggak pernah ngecek kesiapan diri kita seperti apa.
dan itu malah jadi beban mental baru kalau kita paksakan. Misalkan kita dalam kondisi finansial yang tidak memungkinkan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh yang kita kagumi, entah itu bintang K-pop star atau apapun itu, kita tidak bisa di titik itu, malah kita memaksakan diri, akhirnya kita berujung kepada berbagai pembiayaan yang bahkan tidak masuk akal, seperti pinjol dan segala macam, kredit card gitu kan. Itu malah jatuhnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Jadi saya bilang sekali lagi, jika memungkinkan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menambah sebuah masalah, maka itu lakukanlah gitu kan. Kadang kita itu hanya berpikir pendek bahwa apa yang dilakukan oleh kita nantinya itu pasti hanya positif saja, atau mungkin kita berpikir bahwa masalah itu akan selesai dengan melakukan yang kita pikir itu benar. Tapi kita tidak pernah mencoba memvalidasi itu dengan bertanya kepada orang lain. Tidak semua permasalahan juga itu bisa diselesaikan dengan sendirian, tapi kita juga perlu orang lain gitu kan. Saya bilang seperti di awal tadi bahwa untuk membuat kita jadi lebih bangkit, itu belum tentu faktor yang harus kita rubah itu dalam diri kita aja, tapi bisa jadi orang-orang di lingkungan sekitar kita juga ikut punya andil dalam membantu kita. Lingkungan yang suportif itu sangat penting banget buat kita jadi lebih bangkit ke depannya. Jadi buat kalian yang sekarang ini ngerasa semua baik-baik saja dengan sendirian, lebih baik sendiri, atau kalian merasa ya hidup itu lebih baik single atau apapun itu, ya silakan, itu bagian dari pilihan kalian masing-masing. Namun kalau kalian berhasil merasakan benefit dari kalian punya support system, punya lingkungan yang mendukung, punya teman, punya keluarga, tidak harus keluarga inti, tapi mungkin keluarga yang secara harfiah itu teman atau keluarga dari teman atau apapun itu yang support ke kamu akan ketagihan dengan itu. Artinya bahwa energimu akan double, bukan cuma motivasi dalam dirimu, tapi ada motivasi dari lingkungan yang suportif. Nah, itu mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya buat kalian semua. Oh, ini gimana ini bacanya? Ada username yang dia menggunakan simbol-simbol anjing, terus ada paunya 2 gitu ya, nggak bisa sebutkan, pokoknya itulah. Selamat malam buat yang pakai simbol anjing dan 2 jejak kakinya itu gitu kan. Lalu terima kasih sudah nge-like juga. Terima kasih juga buat Kak Willy dan Kak Washing Body yang consistently giving me like. Terima kasih juga selamat datang juga buat Kak Risma Fengli. Ada Kak Delonix Regia juga gitu ya, selamat malam juga. Ada Kak JSTFNE, selamat malam. Oke, kita sebetulnya sudah di penghujung acara gitu kan. Oh ya, saya mau cerita juga kalau Berbinar kemarin habis nge-launching sebuah program baru, channel di sosial media Berbinar X gitu ya, yang kita istilahkan username-nya adalah psikologi diri. Kenapa namanya tidak @berbinar.in gitu ya? Karena memang ada beberapa peraturan gitu ya yang akhirnya menyebabkan kami tidak bisa menggunakan nama berbinar.in di X gitu kan. Nah, akhirnya kami pakai psikologi diri, dan itu tidak menghentikan semangat kami untuk bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Kami mengadakan event semacam ini, namun di X kita menggunakan channel space untuk membuat sebuah podcast. Di sana konsepnya berbeda gitu kan. Kalian kalau penasaran silahkan datang aja. Kemarin kita ngebahas tentang relationship gitu ya. Bagaimana seseorang yang membangun hubungan dari nol, lalu ternyata kita harus berpisah gitu ya dengan pasangan tersebut, dan situasinya tidak menguntungkan satu sama lain karena harapan dan kenyataan sudah tidak sama gitu kan. Nah, di episode pertama kemarin cukup seru dan cukup menarik topiknya. Buat kalian juga yang penasaran kemarin kayak gimana, kami juga kalau nggak salah sih kami ngepost gitu ya untuk recordingnya di X, di @psikologi diri, dan juga di X-nya saya di @sanjaya arvensia.
saya juga berpikir habis ini mungkin juga akan diposting di Spotify-nya Berbinar Insightful Indonesia. Kami akan adakan itu setiap hari Sabtu, gitu kan. Sejauh ini kami melaksanakan di jam 8 malam sama seperti live TikTok ini. Nanti kalau ada perubahan kami akan kabari, jadi jangan lupa untuk menyaksikan acara tersebut. Ramaikan gitu kan, harapannya bisa membantu menambah wawasan kalian dari sudut pandang seorang psikolog gitu. Apa judul dan topik untuk minggu depan itu nanti akan kami informasikan lewat berbagai konten yang akan kami paparkan beberapa hari ke depan. Tapi kalau live TikTok ini tetap semua pertanyaan boleh masuk ya, jadi bedanya itu sama yang di X itu seperti itu. Terima kasih buat Karwashing Wadi juga. It doesn't matter, apapun yang kalian sedang aktivitas lakukan di luar sana, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, semoga tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan cuma bermanfaat buat diri sendiri, tapi juga spread out your positivity to other person gitu kan. Berbinar pun juga seperti itu. Berbinar Insightful Indonesia punya tagline, karena berbinar selalu ada buat kamu. Jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya di hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.